Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Ibrani. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama dan kedua. Ibrani 12 ayat pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini topik renungan kita adalah mendaki walau berat. Tetap mendaki walau berat. Saudara, perjalanan iman seringkali tidak terasa seperti berjalan di tanah yang datar atau di tanah yang mulus, tetapi seperti mendaki gunung yang sangat terjal. Ada saat di mana langkah kita terasa ringan, tetapi tidak jarang juga napas kita begitu menjadi berat, kaki kita lemah, dan hati kita mulai bertanya dalam kehidupan kita, Tuhan, masih sanggupkah aku melanjutkannya? Masih sanggupkah aku melanjutkannya? Saudara, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 ini tidak menutup kenyataan itu yang kita sebutkan tadi. Justru firman Tuhan mengakui bahwa perjalanan ini adalah sebuah perlombaan yang membutuhkan ketekunan. Perlombaan yang membutuhkan ketekunan. Saudara, dalam bagian ini sebenarnya kita melihat bagaimana firman ini menggambarkan bahwa perjalanan iman itu seperti berlari. Tentang berlari. Ya. Tetapi apa yang paling utama? Sebelum berbicara berlari, firman ini menyinggung tentang bagaimana kita menanggalkan beban. Apa artinya, saudara? Saudara, artinya bahwa kadang yang membuat perjalanan kita itu begitu terasa berat bukan hanya karena jalannya sulit, tetapi karena kita membawa beban terlalu banyak. Kita terlalu membawa banyak hal dalam hidup kita. Dalam konteks kehidupan iman kita, ada kalanya kita membawa luka yang belum dilepaskan, membawa kekhawatiran yang terus dipelihara, atau kebiasaan yang pelan-pelan menguras kekuatan rohani kita. Semuanya itu seperti beban tambahan dalam pendakian. Dan biasanya tidak selalu terlihat. Tapi beban itu begitu terasa, yang membuat kita berat untuk menjalani perjalanan iman kita. Saudara, setelah menanggalkan beban, tidak selesai. Kita dipanggil untuk berlari dengan tekun. Berlari dengan tekun. Ini bukan soal kecepatan, melainkan tentang kesetiaan. Dalam kehidupan nyata,
Ada banyak orang yang bisa memulai dengan semangat, tetapi tidak semua mampu bertahan. Ketekunan berarti tetap melangkah meskipun tidak ada tepuk tangan. Sudah dengar baik. Ketekunan berarti tetap melangkah. Anda tetap melangkah sekalipun tidak ada tepuk tangan. Tetap setia meskipun tidak ada hasil yang langsung terlihat. Dan tetap percaya meskipun keadaan sepertinya tidak berubah secepat yang kita harapkan. Saudara, kunci dari semua itu ada pada satu hal. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan apa? Arah pandangan kita. Ketika mata kita lebih banyak tertuju pada rasa lelah, maka setiap langkah akan terasa semakin berat. Saudara, berapa waktu lalu, tiga hari yang lalu ya, karena masa anak-anak libur pagi, saya jalan pagi kan. Saudara, kaki saya begitu sakit, sedih-sedih, saya lupa karena saya makan kacang samurat itu begitu sakit. Saya jalan, kok kenapa sakit? Saudara, tapi saya pengen berjalan. Pikiran saya tidak tujukan kepada kaki atau sendi saya yang sakit. Saya alihkan pikiran saya alihkan fokus saya, bahwa saya harus jalan berapa kali. Saudara, memang kesakitan itu tetap terasa, tetapi tidak seberat di awal ketika fokus saya kepada kaki yang sakit. Saya sempat istirahat sebentar, tapi kemudian saya coba fokus yang berbeda. Saudara, dalam perjalanan iman kita, fokus itu sangat menentukan. Ketika fokus kita beralih pada masalah, kita akan mudah kehilangan kekuatan. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Kristus, perspektif kita diubahkan. Kita diingatkan bahwa perjalanan ini bukan tanpa tujuan. Seluruh yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini bukan tanpa tujuan. Dan kita tidak berjalan sendirian. Saudara, Tuhan Yesus sendiri telah melalui jalan yang sedemikian sulit. Masa-masa lain ini kita belajar tentang bagaimana Kristus menjadi teladan sempurna bagi kita. Yesus sendiri telah melalui jalan penderitaan, namun ia tidak berhenti di tengah jalan. Ia melihat tujuan di depannya dan ia memberinya kekuatan untuk bertahan. Saudara, kita mungkin lelah, kita mungkin tertatih-tatih, tetapi selama mata dan pikiran fokus hidup kita tetap tertuju kepada Kristus, selalu ada kekuatan untuk melangkah satu langkah lagi. Maka kita bisa berkata apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita tidak lelah, kita terus bisa bertahan, kita terus bisa setia. Iman yang sejati bukanlah iman yang tidak pernah goyah. Sudah dengar baik? Iman yang sejati bukanlah iman yang tidak pernah goyah, tetapi
iman yang tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan, bahkan ketika segalanya terasa berat. Berat memang, tapi dia tetap berjalan. Tertatih-tatih memang, tapi dia tetap berjalan sampai akhir. Saudara, pada akhirnya yang penting dalam perjalanan iman kita bukan seberapa cepat kita sampai. Sudah bukan seberapa cepat saudara dan saya sampai, bukan. Tetapi pada akhirnya yang dinilai adalah bahwa kita tidak berhenti sebelum mencapai tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, beban-beban apa yang hari ini engkau pikul? Beban-beban apa yang hari ini merintangi perjalanan imanmu? Tanggalkanlah. Apa yang telah menggeser fokusmu? Ubahlah fokus dan pandanganmu. Kembalilah pada Kristus. Ingat sekali lagi, bukan soal engkau cepat, berapa cepat engkau mencapainya. Tetapi Tuhan ingin melihat engkau, bahwa engkau tidak berhenti sebelum mencapai tujuan dalam hidupmu yang Tuhan telah berikan. Tuhan akan menolong kita, bahkan saat badai pun menimpa hidup kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, dalam perjalanan hidup iman kami mengakui bahwa kami sering merasa lelah dan ingin berhenti. Ada banyak beban yang tanpa sadar kami bawa dan membuat langkah kami semakin berat. Tuhan, tolonglah kami untuk melepaskan semua yang menghambat perjalanan iman kami. Ajar kami untuk tetap setia melangkah, meskipun perlahan. Ketika kami mulai kehilangan fokus, arahkan kembali pandangan kami kepadamu, ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk terus bertahan sampai kepada akhirnya.